Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Sebelum video ini lanjut, buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan juga komen agar channel ini dapat terus berbagi informasi mengenai tanaman. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai tanaman anggrek ya. Nah, di sini adalah salah satu tempat favorit saya ya. Sambil bersantai-santai, saya dapat merefresh mata saya dengan tanaman-tanaman ini. Ya, tepat sekali. Saya adalah penghobi anggrek. Nah, di sini salah satu koleksi saya ada yang sedang mekar bunganya ya. Ya, ini adalah jenis anggrek Dendrobium apilum ya. Salah satu jenis anggrek spesies asli dari Indonesia ya. Ya, seperti ini tanamannya ya. Ya. Panjang sekali tanamannya ya. Tuh. Nah, Dendrobium apilum ini juga memiliki banyak varian ya. Banyak sekali variannya. Nah, di tempat saya ini cuma ada satu ya, koleksi saya cuma ada satu, karena saya agak kurang suka jika mengkoleksi tanaman itu double ya. Minimal saya punya satu, tapi varian bunganya berbeda-beda warnanya begitu. Biasanya saya paling suka yang seperti itu daripada harus double. Kecuali dia sudah dapat dipisah ya, kita split karena sudah lebat rumpunnya, potnya sudah tidak muat, dapat kita pisahkan atau kita perbanyak ya. Nah, Dendrobium apilum ini adalah salah satu jenis anggrek yang menggugurkan daunnya saat akan berbunga ya. Jadi salah satu jenis anggrek gundul kalau kita bilang ya. Karena setiap dia akan mengeluarkan bunga, maka dia akan menggugurkan daun-daunnya. Habitat asli dari anggrek apilum ini adalah dia di hutan ya, menempel di pohon-pohon ya, karena memang jenis anggrek ini plannya atau pohonnya itu menjuntai panjang ya. Ini bisa mencapai 2 meter ya batangnya ini. Nah, ini dari pangkalnya ini bisa sampai 2 meter karena sangat panjang sekali. Nah, ini kita lihat, ini ada 2 meteran ini. Saya tarik dari pangkal sampai ujung ini ada 2 meter ya. Panjang sekali. Nah, setiap dia akan berbunga, maka dia akan menggugurkan daunnya. Untuk tunas-tunas muda yang seperti di atas ini tunas-tunas muda ya. Masih layaknya dengan tanaman-tanaman lain, dia memiliki daun yang rapat ya seperti ini ya. Tapi jika dia sudah tua, batangnya sudah tua, maka daun-daunnya ini akan berguguran semua ya, dari pangkalnya sampai ujung, maka daunnya akan rontok semua. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan kenop-kenop. Nah, kita ambil contoh, ini calon bunganya ini seperti ini. Nah, ini adalah calon bunga sebelum dia mekar ya. Sebelum dia mekar, calon bunganya seperti ini. Ya, jika dia sudah, kenop bunga ini sudah besar, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kenop bunga, kita bilang kenop bunga tadi itu ini. Ya.
Ciri-ciri dari anggrek apilum ini, dia berbatang kurus ya, seperti ini. Batangnya kurus ya, dan panjangnya bisa mencapai 2 meter ya. Dan karakter bunganya seperti ini, berwarna ungu pucat ya. Ada yang bilang ungu pucat, ada yang bilang pink ya. Seperti ini, dia berbentuk corong ya. Warna dari anggrek apilum ini berwarna ungu pucat ya, atau ada yang menyebutnya warna pink juga, dengan bentuk corong ya. Ini dia belum mekar sempurna ya, belum mekar sempurna, dia masih sedikit kuncup ya. Nanti kalau dia sudah mekar sempurna, dia kelopaknya ini akan berdiri ya, kelopaknya akan berdiri dengan corong yang terlihat sempurna. Nah ini seperti ini, corongnya belum terlihat sempurna karena masih tertutup kelopak-kelopak ya. Nah untuk bunganya sendiri, dia akan muncul dari ruas-ruas ini, cincin ya, kita sebut cincin ruas ya. Bunganya akan muncul dari cincin ruas-ruas dari batang ini. Nah setiap batang ini memiliki ruas ya. Nah dari pangkal sampai ujung dia memiliki ruas ya. Nah ruasnya ini full ya, dari ujung sampai batang. Nah calon bunganya ini keluar dari ruas-ruas dari cincin ruas ini ya, ruas-ruasnya. Untuk ketahanan bunganya sendiri, anggrek apilum ini hanya mampu bertahan 7 hari saja ya. Ketahanan bunganya hanya mampu bertahan 7 hari saja. Cukup singkat jika dibandingkan dengan jenis anggrek dendrobium yang lain ya, yang bisa mencapai 2 bulan bunganya. Tapi untuk anggrek ini memang hanya 7 hari saja dapat kita nikmati bunganya, karena cukup singkat ya. Jadi harus kita lihat terus ya. Nah sering sekali pada batang anggrek apilum ini akan mengeluarkan keki-keki seperti ini ya, tunas-tunas yang tumbuh dari ujung-ujung batangnya. Ini ada banyak sekali, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 5 keki atau tunas yang muncul dari batang ya. Keki adalah tunas anggrek yang tumbuh dari batang-batang yang sudah tua dan tidak sehat. Nah seperti ini. Ini kita sebut keki ya, kita sebut keki. Nah biasanya keki ini tumbuh dari batang-batang anggrek yang sudah tua dan tidak sehat lagi. Maka dia akan mengeluarkan keki-keki ini untuk mengurangi nutrisi yang berlebihan ya, karena batangnya sudah tua. Maka untuk membagi nutrisi yang mengalir pada batang ini, dia akan muncul tunas-tunas atau keki-keki ini untuk mempertahankan batangnya. Nah jika keki ini sudah terlihat besar seperti ini adalah salah satu contoh keki yang sudah terlihat besar ya, akarnya sudah banyak. Nah ini akar angin ya, kita sebut akar angin karena akarnya menggantung ya. Jika keki atau tunasnya sudah besar, bisa kita potong ya, kemudian kita pindah ya, kita pindah ke media ya, kita tanam ke media papan pakis ya, agar dia dapat tumbuh dengan baik. Perawatan dari anggrek dendrobium apilum ini juga sangat mudah ya, karena habitatnya dia menempel di pohon. Kita bisa menanamnya dengan menempelnya juga di papan pakis ya. Nah papan pakis itu seperti apa? Nah ini ada saya contoh papan pakis ya.
Ini adalah dari batang pakis ya, yang sudah dipotong-potong. Nah, ini media ini bagus sekali untuk menanam anggrek ya. Ini papan pakis yang sudah dibentuk ya dari batang anggrek yang sudah dipotong-potong seperti ini. Ada juga yang sudah dicacah halus ya. Kita sebut pakis cacah ya, untuk menanam anggrek yang dengan menggunakan media pot ya. Nah, perawatannya juga sangat mudah ya, tanpa perlu kita rawat dengan ribet juga dia akan tumbuh subur ya. Kita biarkan saja juga dia akan tumbuh, karena memang habitat ini adalah habitat yang sangat gampang sekali anggrek ini ya, karena cukup kita tempel di media papan atau kayu atau pohon besar saja dia akan beradaptasi sendiri dan cepat tumbuh ya. Anggrek-anggrek yang saya tanam di sini adalah anggrek yang habitatnya memang menyukai panas matahari yang full ya. Jadi untuk perawatannya saya beri atap paranet ya di atasnya, agar dia dapat tumbuh tanpa sedikit matahari yang sangat panas ya, karena dapat terhalang oleh paranet-paranet ini. Karena memang ini di dataran rendah ya, di sekitar saya ini ada dataran rendah yang sangat panas sekali ya. Jadi memang untuk anggrek-anggreknya sendiri agar tidak gosong terkena matahari secara langsung, maka dibutuhkan atap paranet seperti ini ya. Nah, untuk penyiramannya juga saya tidak terlalu ribet ya, hanya menggunakan air biasa ya, air sumur. Kadangkala juga saya beri pupuk, pupuknya juga tidak pupuk yang mahal ya, hanya air cucian beras kadang-kadang, dan sesekali saya beri pupuk kimia ya di toko-toko obat untuk tanaman. Tapi lebih sering saya menggunakan air cucian beras karena sangat praktis dan tidak harus beli ya, karena di rumah pasti sudah tiap hari kita mencuci beras ya untuk dikonsumsi. Nah, keki ini juga sudah besar, kita potong ya, kita potong bagian batangnya tidak jauh-jauh dari kekinya ya, kita potong di bagian sini, kemudian kita tempel, kita ikat di media papan pakis yang tadi. Kita contohkan begini ya, kita ikat begini. Nah, kita ikat menggunakan tali, bisa tali rapia atau tali rami ya. Kemudian kita beri vitamin B1 ya, atau vitamin perangsang akar ya, agar dia mampu cepat beradaptasi ya dengan dipotongnya dia dari induknya ya. Nah, anggrek apilum ini baunya juga harum ya, harum sekali ya. Untuk ketahanan bunganya sendiri hanya bertahan 7 hari ya, untuk bunganya sendiri hanya mampu bertahan 7 hari ya, tidak lama, tapi bunganya sangat cantik. Nah, bunga anggrek apilum ini juga sangat unik ya, karena bunganya berbentuk corong. Dengan setiap dia akan berbunga, dia akan menggugurkan daunnya, jadi dia akan gundul, jadi akan terlihat bunganya saja. Jika ini berbunga semua, maka akan sangat cantik sekali ya, tanpa daun tapi bunganya panjang ya. Mudah-mudahan next dia berbunga full ya, dari pangkal sampai ujung dia full, karena ini hanya sedikit saja, hanya 8 kenop saja yang mekar. Mungkin yang lainnya next akan lebih rapat lagi ya bunganya. Mudah-mudahan, kita doakan saja. Oke, buat kalian yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang.
Yang belum subscribe, buruan subscribe, like, share, dan juga komen agar channel ini dapat terus berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, Budi Alaska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.